Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Rahu dan pasukan iblis menyerang istana ular. Kadru berkata, "Kamu pasti sangat senang sekarang. Kamu tidak bisa mengendalikan putramu, dan sekarang aku dalam bahaya. Winata, ini semua salahmu." Mendengar itu, Rahu tertawa dan berkata, "Luar biasa, Ratu Kadru. Wanita ini ingin mempertaruhkan nyawanya untukmu. Dan sekarang kamu menyalahkannya. Dan kamu, apakah kamu masih ingin menyelamatkan wanita malang ini? Apakah kamu masih akan melindungi saudara perempuanmu? Bahkan kami para iblis tidak pernah membenci kerabat kami, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada saudara perempuanmu sendiri, Kadru. Namun dunia menyebut kami jahat." Winata berkata, "Kamu adalah putra Aditi dan karenanya kamu seperti putra bagiku. Jadi aku membiarkan penghinaanmu ini. Tetapi jika kamu bertindak keji lagi, aku akan menghentikanmu, apapun yang terjadi." Rahu berkata, "Cukup, jangan berbicara sepatah kata pun. Jadi perhatikan aku baik-baik. Jika kamu ingin aku menunjukkan belas kasihan kepadamu dan majikanmu, kamu tidak boleh melawan dan segera panggil Garuda ke sini dari istana." Kadru berkata, "Garuda tidak ada di sini. Dia berada di tempat lain untuk tugas yang mendesak." Rahu berkata, "Jadi dia tidak ada di sini. Jadi katakan padaku di mana putramu." Kadru berkata, "Kami tidak tahu." Rahu berkata, "Kamu tidak tahu?" Kadru berkata, "Ya, kami tidak tahu, dan inilah yang sebenarnya." Rahu berkata, "Mari kita lihat. Aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali." Dalam pertempuran terakhirku dengan Garuda, sebuah rahasia besar terungkap kepadaku, dan karenanya aku memegang nyawa Garuda di tanganku. Apakah kamu tidak ingin tahu apa rahasia itu? Kemanapun dia pergi atau seberapa jauh dia pergi, tapi dia akan kembali ke ibunya. Dia selalu melakukannya." Winata berkata, "Kamu benar, anakku pasti akan kembali kepadaku. Tapi sebelum itu kalian semua harus pergi. Jika dia melihat bagaimana kamu mengejekku dan ratu, maka bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu dari amarahnya. Pikirkan baik-baik jika dia bisa melawan kalian semua untuk melindungi Dewi Aditi. Kemarahannya tidak akan mengenal batas ketika dia melindungiku." Rahu berkata, "Untuk melakukannya dia harus ada di sini, tapi dia tidak ada di sini, dan pada saat dia kembali, itu sudah sangat terlambat." Semua pasukan iblis berteriak keras untuk menyerang dan itu membuat Kadru menjadi khawatir. Rahu kemudian memerintah semua pasukan iblis untuk melempar senjata mereka ke arah Winata dan Kadru, dan ribuan senjata terbang mengarah kepada Winata dan Kadru. Melihat serangan itu, Winata dan Kadru terkejut. Winata tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya dari semua senjata itu, sehingga dia kemudian berdoa kepada Prabu Sri Wisnu. Rahu tertawa melihatnya, tapi tiba-tiba petir menyambar ke tanah dan hantaman petir itu menghancurkan semua senjata para iblis, sehingga membuat Rahu terkejut. Kadru berpikir, bagaimana Winata bisa bertahan hidup? Tapi yang mengejutkan adalah dari debu yang berterbangan itu, Garuda dan para pangeran ular muncul. Kadru berpikir, itu anak-anakku. Para ular kemudian turun dari kereta mereka dan maju ke depan untuk menghadapi pasukan iblis. Rahu melihat mereka bersatu dan berpikir, Garuda dan naga bersaudara bersama-sama ingin menghadapi pasukan iblis. Taksaka berkata, "Kamu seharusnya tidak mengancam ibu kami." Kalia berkata, "Hukum perang pertama, perempuan dan anak-anak tidak boleh disakiti, Rahu. Kamu telah melanggar hukuman itu. Penghakimanmu sudah dekat." Mendengar itu Garuda berpikir, saudara ular ini mungkin kejam, tetapi mereka setia kepada ibu mereka. Mereka mematuhi hukum perang. Garuda berkata, "Merupakan kesalahan besar untuk mengepung istana ini. Aku sendiri bisa mengalahkan pasukan iblismu, dan sekarang aku memiliki saudaraku bersamaku. Rahu, ajalmu sudah dekat. Kamu harus membayar semuanya." Rahu menjadi marah lalu mengeluarkan senjatanya sambil berkata, "Serang!" Seluruh pasukan iblis kemudian menyerang Garuda dan para ular. Pertarungan pun terjadi di antara pasukan iblis dengan aliansi antara Garuda dan para ular.
Racun para ular dan kekuatan Garuda menghancurkan pasukan iblis sedikit demi sedikit. Melihat itu, Kadru berpikir kedua putraku sangat perkasa sehingga rasa takut akan racun mereka yang perkasa menyebabkan para iblis dihentikan. Serangan para ular membuat Rahu kesulitan dan berpikir, di sini aku berpikir bahwa mereka semua akan gemetar ketakutan melihat pasukanku, sehingga mereka akan menyerahkan Garuda kepadaku. Tapi sekarang mereka berkumpul bersama untuk melawanku. Rahu mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang semua ular, tapi Garuda muncul dan menahan kekuatan itu. Rahu menjadi marah dan mengeluarkan busurnya. Rahu terus menyerang Garuda dengan busurnya dan melihat itu Winata berkata, "Saudari, kita harus menghentikan mereka. Sesama saudara tidak boleh saling berkelahi. Siapapun bisa mati di sini." Kadru berkata, "Jika itu terjadi maka anakmu yang menyebabkan semuanya." Winata berkata, "Tapi untuk saat ini anakku bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Bahkan putramu dan putra Diti dalam bahaya." Tidak bijaksana membuat iblis menjadi musuh kita. Sebuah pemusnahan besar telah terjadi akibat perang iblis dan dewa. Perang lain hanya akan membawa kekacauan dan kematian. Bukan hanya anakku, tapi bahkan anakmu berada dalam bahaya yang besar jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Kadru berkata, "Garuda yang membawa peristiwa itu dan dialah yang harus mengakhiri semua ini." Winata berkata, "Saudari, apa yang kamu lakukan?" Taksaka dan Kalia kembali ke wujud manusianya, tapi Kalia bersiap untuk membantu Garuda. Melihat itu, Taksaka berkata, "Tunggu Kalia, Garuda adalah budak kita, adalah tugasnya untuk melindungi kita semua, tapi kita tidak terikat untuk melindunginya. Bagaimanapun dia adalah musuh kita. Jika satu musuh dimusnahkan, maka itu yang terbaik bagi kita." Kalia berkata, "Luar biasa saudara Taksaka, cara kita ini memang licik." Kadru maju ke depan dan berkata, "Berhenti." Tapi Rahu tidak peduli, dia terus melepaskan panahnya ke arah Garuda. Melihat Kadru yang mendekati medan perang, Rahu mengarahkan panahnya kepada Kadru. Melihat itu, Taksaka dan Kalia mengambil wujud naga dan berusaha melindungi ibu mereka. Rahu melepaskan panahnya dan panah itu melesat ke arah Kadru. Tapi Taksaka dengan cepat menahan panah itu. Garuda turun dan berkata, "Ratu, apa yang kamu lakukan di sini? Silakan masuk ke dalam istana. Anda akan aman di sana." Kadru berkata, "Berhenti berkelahi dan ikut denganku." Garuda berkata, "Tapi kemana Ratu?" Kadru berkata, "Kamu tidak berhak bertanya Garuda. Ikut saja denganku." Garuda berkata, "Bagaimana aku bisa meninggalkan ibuku di tengah medan perang?" Kadru berkata, "Ibumu adalah adikku juga. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Putraku akan melindunginya saat aku tidak ada. Taksaka, Kalia, Sisunandi, Botnan, jaga bibimu dan rawat dia. Melindunginya adalah tugas kalian. Kamu Garuda tidak hanya akan menghormatiku tetapi nilai ibumu juga. Jangan lupa, kamu telah berjanji untuk mematuhiku dengan pikiran, hati dan kewajibanmu." Melihat Winata mengangguk, Garuda bersujud dan berkata, "Ya yang mulia." Garuda kemudian terbang membawa Ratu Kadru ke suatu tempat. Melihat itu, Rahu berkata, "Kemana mereka pergi?"